Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial tentang sistem administrasi wilayah Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan sistem administrasi wilayah Indonesia. Adapun sistem administrasi wilayah Indonesia yang ditinjau dari profil wilayah Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu satu wilayah laut, dua wilayah darat. Nah, wilayah laut bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Laut Nusantara, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Nah, dengan mendapatkan wilayah daratan Indonesia, bangsa Indonesia telah melalui beberapa proses, yaitu mulai dari tahun 1945 pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2008, di mana kita telah memasuki masa otonomi daerah. Mari kita lanjutkan tentang profil Indonesia. Berikut merupakan beberapa poin profil Indonesia. Poin 1, nama resmi negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Poin 2, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Poin 3, bentuk pemerintahan kita republik. Poin 4, presidensil dengan kepala negara maupun kepala pemerintahan yaitu presiden. Yang kelima, kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Semarang. Yang keenam, nama Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus yang berarti India dan bahasa Yunani Nesos yang berarti pulau. Yang ketujuh, Indonesia terletak di ekuator sehingga beriklim tropis. Yang kedelapan, wilayahnya diapit oleh dua benua dan dua samudra, menyebabkannya iklim musim suhu rata-rata tinggi namun variasinya kecil. Nah, coba sekarang kita perhatikan peta wilayah Indonesia. Di dalam peta sudah tercantum nama-nama pulau, provinsi, dan kota kabupaten yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan seluruh pulau yang ada di Indonesia disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mari anak-anak sekarang kita menghitung luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jumlah pulau yang kita miliki paling banyak dibandingkan negara lain di dunia. Totalnya ada 17.508 pulau. Banyaknya pulau menyebabkan wilayah daratan kita luas. Luas daratan kita ternyata lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah lautnya. Perbandingan luas daratan dengan lautan kita yaitu 2:3. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas tentang wilayah laut. Laut kita kaya sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di alam. Ada sumber daya alam hayati atau non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah ikan dan tumbuhan laut. Ikan merupakan sumber protein bagi manusia. Tumbuhan laut penting untuk sumber makanan dan penghasil oksigen. Sumber daya alam non-hayati misalnya minyak, gas alam, dan beberapa jenis material untuk bahan bangunan.
dengan wilayah laut kita seluas 3.257.357 km persegi. Potensi sumber daya alam tentu sangat besar. Untuk pemanfaatannya harus dilakukan pengaturan. Pada tanggal 13 Desember 1957 keluar Deklarasi Juanda. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960. Isinya tentang wilayah laut teritorial 12 mil laut atau 22 km dari pantai terluar. Perairan tersebut menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Perairan antar pulau secara otomatis juga menjadi wilayah kita. Perairan antar pulau ini disebut perairan Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wilayah darat. Luas daratan Indonesia 1.919.440 km persegi. Daratan negara kita terluas ke-16 dunia. Luas keseluruhan Indonesia adalah 5.176.797 km persegi. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah provinsi. Masing-masing provinsi dibagi menjadi sejumlah kabupaten dan kota. Setiap kota ataupun kabupaten dibagi menjadi sejumlah kecamatan, dan setiap kecamatan dibagi menjadi sejumlah kelurahan dan desa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi-provinsi ini tersebar di Kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sunda Kecil adalah pulau-pulau kecil, diantaranya Nusa Tenggara dan Maluku. Anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya, kalian bisa memutar ulang video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan video pembelajaran selanjutnya.